Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sisi Q&A anak Gen Z kali ini kita akan membahas tentang survival kit and smart guide tentang love bombing. Sesi curhat anak Gen Z, pas talk, tanya apa aja, jawab tuntas gratis. Jika kalian suka dengan video ini silahkan di like, share, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Yuk kita lanjut ke videonya. Kak Supernova, apa sih love bombing itu? Love bombing adalah ketika seseorang memberi cinta dan perhatian secara berlebihan di awal hubungan untuk membuat kamu cepat terikat secara emosional, tapi niatnya belum tentu tulus ya. Lalu bedanya love bombing dan perhatian tulus itu apa? Perhatian tulus itu konsisten dan gak terburu-buru, sedangkan love bombing itu cepat, intens, dan bikin kamu gak punya ruang untuk bernapas. Baru kenal 3 hari, tapi dia udah bilang, aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Apa itu red flag? Yes, itu salah satu bentuk love bombing klasik, too much and too soon ya. Kalau dia sering ngasih aku hadiah, apa itu termasuk love bombing? Bisa iya, bisa enggak, lihat konteksnya dulu ya. Niatnya tulus atau untuk bikin kamu merasa berutang secara emosional. Apa love bombing itu cuma ada di hubungan romantis ya? Enggak, bisa terjadi di pertemanan, keluarga, bahkan atasan di tempat kerja kita. Kok love bombing kelihatannya manis banget di awal ya? Justru itu bahayanya. Terlihat romantis, padahal manipulatif loh. Kak, apa sih tujuan orang melakukan love bombing? Supaya kamu cepat bergantung secara emosional dan lebih mudah dikontrol. Gimana sih perasaan korban love bombing biasanya, Kak? Awalnya tuh kayak seneng banget, lalu bingung, lalu merasa bersalah kalau nggak membalas perhatian yang sama. Ya, kurang lebih kayak gitu ya. Apakah love bombing itu bentuk dari manipulasi? Iya, ini strategi emosional untuk mengikat dan mengendalikan seseorang. Gimana caranya tahu kalau kita sedang kena love bombing? Kalau kamu merasa dipercepat dalam hubungan dan kehilangan kontrol atas waktu dan emosi, hati-hati loh. Dia pernah bilang, kamu satu-satunya yang ngerti aku, padahal kita baru ngobrol 2 minggu. Aneh enggak? Aneh lah, itu bukan kedalaman, itu tekanan emosional yang terselubung. Apa love bombing bisa bikin trauma? Bisa banget, karena setelah fase bombing sering disusul fase gaslighting dan discard atau dibuang. Apa love bombing selalu disadari oleh pelakunya? Nggak selalu, ada yang sadar dan manipulatif, ada juga yang lakuin karena pola hubungan toksik dari masa lalu. Kak Supernova, apa boleh aku tetap lanjut sama orang yang suka love bombing? Boleh aja, asal dia mau berubah ya, dan kamu punya batasan yang jelas, tapi tetap waspada, oke? Kenapa sih Kak, korban love bombing susah lepas? Ya karena emosinya tuh kayak udah diikat, pakai perhatian dan kasih sayang yang intens, ya meski itu palsu gitu loh. Kok kayaknya mirip ya sama toxic relationship? Iya, love bombing biasanya adalah pintu masuk ke hubungan toksik. Apakah love bombing bisa jadi bentuk trauma bonding? Iya, justru love bombing sering jadi awal dari siklus trauma bonding. Kak, aku harus gimana kalau udah terlanjur kena love bombing? Take a step back ya, bikin jarak, refleksi, dan cari dukungan dari orang terpercaya di sekitarmu. Kalau aku pelakunya gimana tuh? Gak sadar aku suka love bombing. Lakukan self-awareness, itu langkah awal. Pelajari healthy attachment dan belajar kasih cinta tanpa paksaan, oke? Kak, emang apa cinta yang sehat itu gak pernah intens? Bukan soal intensitas ya, tapi konsistensinya. Cinta sehat itu sabar, gak buru-buru, dan gak maksa kamu jadi versi yang bukan dirimu. Love bombing memang terlihat indah di awal, penuh pujian, perhatian, dan kata-kata manis yang bikin hati melayang. Tapi jangan salah, tidak semua yang terlihat romantis benar-benar tulus. Kadang, cinta yang terlalu cepat datang adalah tanda bahwa kamu sedang dijerat, bukan dihargai. Kamu berhak kok mendapatkan cinta yang tumbuh perlahan, bukan cinta yang meledak lalu hilang. Kamu berhak dicintai dengan konsistensi, bukan intensitas sesaat yang bikin bingung dan terluka. Dan yang paling penting, kamu nggak perlu terburu-buru jatuh hanya karena takut kehilangan, oke?
Cinta sejati nggak akan memaksa kamu menyerahkan batasanmu. Cinta yang sehat memberi ruang, bukan tekanan. Cinta yang tulus nggak bikin kamu mempertanyakan harga dirimu setiap hari. Kalau kamu pernah jadi korban love bombing, ingat kamu bukan lemah. Kamu hanya terlalu tulus mencintai orang yang tidak tahu cara mencintai dengan sehat. Maka mulai hari ini pilih cinta yang tenang, pilih cinta yang sabar, dan pilih dirimu sendiri sebelum siapapun. Karena kamu layak dicintai dengan baik, tanpa drama, tanpa permainan, dan tanpa bom. Terima kasih, sekian. Jika suka dengan video ini silahkan di like, komen, share, subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.